Ini adalah tips yang paling keren, paling mudah, dan pasti paling disenangin anak. Kenapa? Karena ini kita mengajak anak sambil bermain. Di sini anak dapat mencobanya sampai huruf Z ataupun dapat membentuk huruf-huruf yang diinginkan mereka. Seperti ini Z. Z untuk zebra. Tut 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 tut. Naik naik ke puncak gunung. Sampai di sini biasanya anak sudah mulai terbiasa dalam menulis. Ayah, bunda, serta seluruh sahabat Belvane, ketemu lagi dengan Miss Devi. Nah, di sini Miss Devi akan membagikan beberapa tips cara mengajarkan menulis untuk anak yang paling muda. Cara yang pertama adalah membuat garis putus-putus secara horizontal. Nah, anak akan menyatukan garis putus-putus tersebut secara horizontal. Nah, di sini Miss Devi akan membuatnya di papan tulis. Nah, untuk ayah bunda serta seluruh sahabat Belvane dapat membuatnya pada papan tulis juga ataupun pada buku tulis anak. Seperti ini contohnya. Nah, setelah kita membuat garis putus-putus ini, kita meminta anak untuk menyambungkannya perlahan-lahan. Nah, bagaimana caranya agar anak lebih mudah dan lebih nyaman? Kita membuatnya dengan menjadi hal yang lebih lucu. Misalnya dengan suara bunyi kereta api. Seperti ini dia. Tut 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 jus. Tut 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 tut. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvane, biasanya anak akan sangat senang sekali kalau menulis ataupun membuat sesuatu dengan suara yang mereka suka. Misalnya suara kereta api tadi, tut 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 tut. Mereka akan semangat sekali membuatnya dan akan melanjutkan menulis tersebut. Padahal itu adalah suatu materi agar anak lebih mudah untuk menulis tersebut. Nah, dengan membuat garis putus-putus ini menjadi suatu garis yang menyatu, tangan anak akan menjadi lebih kokoh dalam memegang pensilnya sehingga memudahkan mereka dapat menulis dengan baik. Nah, tips yang kedua adalah dengan membuat garis putus-putus berbentuk zigzag. Seperti yang ada pada gambar di belakang Miss Devi telah membuat garis putus-putus bergambar zigzag ini. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvane, garis putus-putus berbentuk zigzag ini akan juga membuat semangat anak menjadi lebih tinggi lagi agar dapat bisa menulis. Ini adalah cara yang mudah juga. Kita akan meminta anak untuk menuliskannya dan menyambungkannya sehingga menjadi satu garis yang menyatu. Misal seperti ini. Naik naik ke puncak gunung. Nah, lagu seperti itu ya, dinyanyikan sambil anak menarik garis putus-putus secara zigzag ini. Kita buat seperti ini ya ayah bunda serta seluruh sahabat Belvane. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvane, ketika membuat garis zigzag ini tadi,
Ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin dapat mengajak anak menuliskannya sambil bernyanyi lagu Naik-naik ke puncak gunung. Pasti anak akan senang sekali sambil mengerjakannya. Nah, untuk tips yang ketiga adalah kita membuat garis putus-putus yang berbentuk gunung dengan jarak yang renggang. Nah, di sini Miss Devi membuat garis putus-putus berbentuk gunung dengan jarak yang renggang. Garis ini pun dapat kita minta kepada anak untuk membuatnya menjadi garis yang menyatu. Nah, kita buat garisnya menjadi menyatu seperti ini. Nah, biasanya sampai pada tahap ini anak akan mulai terbiasa memegang pensil sehingga anak lebih mudah dalam menulis. Nah, tips yang keempat adalah dengan membuat garis putus-putus berbentuk gunung yang lebih rapat. Miss Devi, apa tujuannya? Ada yang renggang dan ada yang rapat. Nah, untuk anak yang masih kecil, membuat garis putus-putus pada gambar berbentuk gunung yang renggang karena anak biasanya masih sedikit kaku dalam memulai menulis. Apalagi ketika mereka memegang pensil, mereka masih sangat kaku sekali. Nah, kalau mereka sudah dapat melewati membuat garis putus-putus berbentuk gunung yang renggang, itu artinya mereka sudah mulai fasih ataupun sudah mulai kokoh dalam memegang pensil dan menulis tersebut. Nah, setelah mereka mulai fasih ataupun tangannya mulai kokoh, kita dapat membuat garis putus-putus berbentuk gunung yang lebih rapat untuk melatih anak menjadi lebih kokoh lagi ataupun mulai terbiasa dalam menulis. Nah, kita akan membuat garis putus-putus berbentuk gunung yang rapat ini menjadi menyatu. Yuk kita buat. Nah, kita mulai menyatukan garis putus-putus ini menjadi garis yang menyatu. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, kita telah mengajak anak menyatukan garis putus-putus berbentuk gunung yang rapat ini menjadi garis yang menyatu. Sampai di sini biasanya anak sudah mulai terbiasa dalam menulis. Nah, tips yang kelima adalah kita dapat membuat garis putus-putus dari huruf-huruf yang mau kita ajarkan kepada anak. Kita mulai dari A sampai nanti Z, tetapi tidak boleh terburu-buru ya ayah bunda. Sebaiknya satu huruf satu hari ataupun untuk dalam beberapa hari sampai anak benar-benar mengingatnya. Nah, huruf ini dapat kita jadikan sebagai huruf inisial. Misalnya seperti ini. Kita akan membuat huruf A. Nah, misalnya kita hubungkan A itu menjadi nama hewan ataupun nama benda yang ada di sekitar kita. Misalnya A, angsa. A, angsa. B, buku. B, buku.
C. C. Cabe. C. Cabe. Nah, seperti itu ayah bunda serta seluruh sahabat Belven. Huruf-huruf ini kita jadikan sebagai inisial dari benda-benda yang akan kita sebutkan, sehingga anak mudah sekali mengingatnya. Nah, sekarang saatnya kita akan membuat huruf-huruf ini menjadi menyatu dengan alat tulis yang kita miliki. A. Angsa. A. Angsa. A. Angsa. Nah, sekarang kita akan membuat huruf B sebagai inisial buku. B. Buku. B. Buku. B. Buku. Nah, sekarang kita akan membuat huruf C dengan inisial untuk cabe. C. Cabe. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belven, di sini Miss Devi telah membuat huruf A, B, dan C beserta inisialnya. Ayah bunda serta seluruh sahabat Belven dapat melanjutkannya sampai dengan huruf Z serta membuat inisial yang lucu juga. Nah, ayah bunda, nanti apabila ayah bunda telah sampai pada huruf awalan nama anak ayah bunda, maka ayah bunda dapat menjadikan nama anak ayah bunda tersebut sebagai inisial dari nama anak ayah bunda tersebut. Nah, untuk tips yang keenam, ini adalah tips yang paling keren, paling mudah, dan pasti paling disenangin anak. Kenapa? Karena ini kita mengajak anak sambil bermain. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah benda-benda yang sehari-hari ayah bunda serta seluruh sahabat Belven gunakan di dapur. Ini dia. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belven, di sini Miss Devi akan menggunakan ini. Nah, ini adalah baki berwarna hitam beserta beras yang ada di dalamnya. Ayah bunda serta seluruh sahabat Belven dapat menggunakan beras juga di rumah ataupun menggunakan pasir sintetis atau bahkan dapat menggunakan pasir yang asli. Tapi mungkin kalau menggunakan pasir yang asli cenderung akan membuat tangan anak menjadi kotor. Maka bisa menggunakan pasir sintetis yang ada pada mainan anak ataupun menggunakan beras seperti yang Miss Devi gunakan saat ini. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil baki, mau warna apa aja sebenarnya boleh, tapi di sini Miss Devi menggunakan yang warna hitam agar tulisan yang kita bentuk ataupun yang kita buat pada beras ini menjadi lebih nampak dan kelihatan. Nah, pada baki ini kita buat beberapa genggam beras sehingga kita dapat membentuk tulisan. Caranya seperti ini ya bunda. Kita menaruh beras di sini lalu menuliskan huruf seperti ini misalnya. A untuk angsa. Kita ulangi lagi. A
Nah, biasanya anak akan senang sekali apabila belajar sambil bermain seperti ini. Mereka pasti tentu akan langsung menirunya dan mencobanya. Kita coba untuk huruf B. B untuk buku. C untuk cabai. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, di sini anak dapat mencobanya sampai huruf Z ataupun dapat membentuk huruf-huruf yang diinginkan mereka. Seperti ini Z. Z untuk zebra. Nah, jadi ketika anak menggunakan beras ini sebagai media belajarnya, anak tidak perlu lagi membawa pensil ataupun penghapus apabila melakukan kesalahan. Nah, cukup menggoyangkan baki ini, maka huruf yang dibuat tadi sudah terhapus dan hilang, sehingga dapat membentuk huruf berikutnya. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, alat peraga yang kita gunakan kali ini adalah beras dan baki. Anak-anak biasanya sangat suka sekali membantu